Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Wa an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bishiqqi tamrah. Muttafaqun alaih. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan diajak bicara langsung oleh Rabb-nya, yang antara dirinya dengan Rabb-nya tidak terdapat penerjemah. Kemudian dia pun melihat ke sebelah kanannya, namun dia hanya melihat amal yang telah dikerjakannya. Dia melihat ke sebelah kirinya, namun dia hanya melihat apa yang telah dikerjakannya. Dia melihat ke hadapannya, namun dia hanya melihat api neraka tepat di hadapan wajahnya. Oleh karena itulah takutlah kalian terhadap api neraka itu, meski hanya dengan menyedekahkan separuh kurma. Muttafaqun alaih. Barakallahu fikum jemaah. Ini berbincang tentang persidangan, tentang bagaimana setiap orang itu akan datang sendirian berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, berbicara dengan Allah tanpa ada penerjemah. Allah akan menanyakan kepada dia tentang berbagai nikmat yang Allah berikan kepada dia. Allah akan menunjukkan dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia, yang sekali lagi kalau di muka bumi ini kita sering menyembunyikan kesalahan kita. Kita suka menampakkan diri seakan-akan orang baik, tapi Allah tahu dengan borok-borok kita. Maka tatkala orang ini diajak berbicara tanpa ada penerjemah, biasanya dia berusaha membela diri. Ya, karena yang dia lihat di hadapan dia adalah api neraka. Dia ngelihat di kanannya, ya cuma itu amal soleh dia. Dia melihat di kiri dia betapa banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan. Ketika dia memang orang pendosa, maka dia akan membela diri. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang bagaimana manusia membela diri. Coba dibuka di surat Yasin, ayat 65. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Pada hari ini kami membungkam mulut mereka, tangan merekalah yang berkata kepada kami, dan kaki merekalah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Tatkala lisan bisa berdusta, ya mungkin ada orang-orang yang pandai berbicara, pandai bersilat lidah, sehingga dia bisa membolak-balikkan fakta. Apalagi mungkin dia sebagai pemegang kuasa, sehingga dengan mudah dia menghilangkan alat bukti atau menyembunyikannya. Ada banyaklah yang terjadi di muka bumi ini berkaitan dengan persidangan-persidangan. Tapi nanti pada hari itu, tatkala lisan berdusta, maka yang akan berbicara adalah tubuh mereka. Ditutup mulut mereka. Tangan yang akan berbicara, yang akan menjadi saksi. Bahkan subhanallah di surat Fussilat, Allah menceritakan dengan lebih detail bahwa yang akan menjadi saksi itu bukan hanya kaki dan tangan, tapi kulit. Kulit kita akan jadi saksi, jemaah. Kulit wajahmu akan menjadi saksi. Kulit tanganmu, kulit kakimu, kulit pahamu, kulit perutmu, kulit akan menjadi saksi. Nah, tafadhal dibaca. Hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Ketika mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, telah menjadikan kami dapat berbicara. Dialah yang menciptakan kamu pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan." Allahu Akbar jamaah. Ya, yang menyebabkan kita berbuat dosa lagi, terus berbuat dosa, karena kita mengira kita itu tidak sedang diawasi. Ya. Kita mengira kita tidak sedang dilihat, diperhatikan. Tatkala manusia mengetahui tempat dia hendak melakukan dosa itu, diawasi, nggak jadi dia berbuat maksiat. Ketika dia tahu tempat itu dilengkapi dengan CCTV, ketika motor itu, mobil itu dilengkapi sama alarm, dia nggak jadi berbuat dosa. Maka di sini disebutkan, yang menyebabkan kalian itu berbuat dosa terus-terusan nggak kembali kepada Allah, karena mengira Allah nggak tahu dengan dosa yang kita kerjakan. Lisan pandai berdusta. Makanya tatkala lisan itu mengingkari perbuatan yang sudah disampaikan kepada dia, Allah ajak ngomong, pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka pun berbicara menjadi saksi. Maka orang ini dikunci mulutnya, kemudian dia mendengar kesaksian. Kulit dapat berbicara. Mata yang hanya melihat tahu-tahu berbicara, memberikan kesaksian. Pendengaran juga memberikan kesaksian. Akhirnya tatkala orang ini dibuka kunci mulutnya, dia berkata kepada tubuhnya, "An kuntunna kuntu unadir." Aku itu tadi ketika bohong sebenarnya untuk menyelamatkan kalian supaya tidak disiksa karena di hadapan mereka neraka. Maka kemudian Rasul SAW mengatakan, "Fattakun nar walau bisyiqqi tamrah." Di sini ada fadilah sedekah. Selamatkan diri kalian walaupun dengan setengah butir kurma dari api neraka. Artinya orang itu jangan meremehkan perbuatan amal kebajikan demi menyelamatkan dirimu dari api neraka. Kalau engkau tidak bisa berbuat yang besar karena tidak memiliki, amalkan yang kecil yang mampu engkau kerjakan. Karena subhanallah jamaah, yang menanti kita itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Sekali lagi, hadis-hadis yang kita baca ini, kalau kita menghayatinya, ya seperti yang dikatakan Nabi SAW, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tatkala tahu tidak sebanding nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kelakuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita untuk senantiasa beribadah yang baik kepada Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.